buktinya bahwa remaja itu karena rasa penasaran tadi, rasa pengen explore, maka kemudian dia ketik tuh. Apalagi kalau dia kok ada orang yang kayak gini. Saya pernah nemuin ya, anak Gen A, Pak. Gen A, dia cerita sama ibunya. Nah, ibunya itu kemudian cerita bahwa kenapa kok dia sampai kemudian tadi salah satunya explore tadi ya, nge-explore atau nyari lah gitu ya, search gitu, terkait dengan video orang dalam tanda kutip berciuman. Itu anak Gen A itu, Gen Alpha. Ya. Kenapa kok dia nyari? Karena dia ketika berinteraksi dengan temannya di rumah tetangganya dan seterusnya, dia melihat anak-anak menyaksikan orang dewasa. Oh, orang dewasa. Orang dewasa dia menyaksikan itu. Jadi orang dewasa itu buka handphone, dia memperhatikan si anak tadi. Kok dia yang dilihat kayak tontonan kayak gitu, itu apa? Nah, pulang itu dia kemudian searching. Nah, Bang Luki, jangan buru-buru. Ini kita ngobrol dulu di sini. Siap. Iya, ini udah siap nih kopinya ini. Oh iya, udah ada di sini. Iya. Cuma nih kopinya jomblo ini, nggak ada temen. Nggak ada temannya. Iya, ini nggak ada makanannya ini. Waduh, mohon maaf nih. Saya sukanya kopi pahit, Pak. Wow, kopi pahit. Kenapa tuh? Kenapa? Katanya Pak Fajar. Apa tuh? Apa ya? Kalau yang manis-manisnya udah lewat. Oh, udah lewat. Kalau saya sukanya pakai manis sama pakai creamer. Oh, iya. Kenapa coba? Kenapa itu? Karena suka aja. Gak punya alasan dia. Karena hidup ini sudah sangat pahit. Jadi saya butuh yang manis-manis. Ya nih, Abah Luki. Ini saya kemarin itu ada video yang FYP. FYP di akun TikTok saya itu. Jadi ada kayak apa ya? Kayak semacam di interview gitu, satu konten. Anak remaja ini yang bikin saya bingung itu. Ini dia itu diwawancara tanpa rasa malu, tanpa tabu gitu ya. Ternyata dia ditanya hal apa, pokoknya apa ya? Pokoknya hal yang paling parah lah gitulah ketika dia pacaran. Ternyata apa? Apa jawabannya? Check in di hotel. Padahal umurnya baru 13 tahun. 13 tahun itu anak-anak SMP sekarang. Iya, kelas 1 SMP. Iya. Ini sebagai abahnya Gen Z ini, sebagai pengamat Gen Z. Ini kok sampai kayak begitu nih, Abah Luki ini. Gimana nih menurut Abah Luki? Oke, jadi kalau saya kebetulan juga udah lihat videonya ya. Saya cuma lihatnya di Facebook. Jadi karena Gen X ya. Oh iya. Kalau Gen X kan biasanya Facebook ya. Iya. Oke, kalau melihat fenomena itu Pak, kayak gitu, itu kan sebenarnya fenomena yang yang berulang gitu ya. Nah, jadi saya coba mungkin kaitkan dengan teori generasi ya. Nanti itu nanti bridgingnya biar enak. Jadi kalau berbicara tentang teori generasi, jadi kalau teori generasi di masa sekarang itu kalau dikategorisasi itu kan ada yang namanya paling atas itu baby boomers. Baby boomers itu atau boomers itu dia lahir, kenapa disebut dengan baby boomers? Ya boomers ya. Jadi dia hidup atau lahir ya setelah adanya boom. Itu maksudnya apa? Perang. Perang. Jadi 1946 sampai 1064 itu lahirnya mereka. Nah itu mereka yang disebut dengan baby boomers. Kayak angkatan bapak saya kan. Bapak atau kemudian kakek gitu. Itu maksudnya ke situ. Nah di zaman ini generasi yang lahir di zaman ini belum ada ya teknologi yang yang secanggih sekarang gitu ya. Betul. Yang mengkonekkan antar manusia itu dengan cepat gitu begitu. Nah, kemudian di bawahnya
ya, atau mungkin bisa disebut dengan anaknya itu ada generasi X. Nah, generasi X itu dia lahir dari tahun 65 sampai 1980-an. Ini Abah Luki banget. Nah, itu saya. Oh, gitu ya. Saya masuk di situ. Nah, kalau generasi ini sudah ada sebenarnya teknologi komunikasi sudah ada telepon, ada pager dulu. Tapi gitu. teleponnya masih yang pakai kabel gitu ya. Yang harus nyari nomor itu di buku yang tebal. Ya. Apa itu ya? Yellow Yellow ya? Pages. Oh iya. Kalau kemudian nggak punya telepon, biasanya teleponnya di wartel. Atau di telepon umum. Di telepon umum gitu ya. Itu saya punya pengalaman dulu tuh. Apa itu? Koinnya itu pakai tali, dibolongin. Oh, berarti masih nemui Pak Ageng. Masih nemu itu. Padahal Pak Ageng Gen Y harusnya. Gen Y. Ya, cuma saya masih anak-anak bocah gitu. Iya. Nah, Gen X ini dia sudah ada teknologi, sudah ada telepon genggam dan seterusnya, dan mereka itu yang nanti akan melahirkan Gen Y atau Gen Z. Melahirkan saya. Nah itu setaranya seperti itu. Nah, ke bawahnya itu kemudian ada Gen Y yang disebut dengan generasi milenial, dan bawahnya lagi ada Gen Z. Ya. Nah, dua generasi ini, Gen Y sama Gen milenial sama Gen Z, ini generasi yang mereka itu sudah kenal gadget. Ya, jadi smartphone. Smartphone. Nah, itu makanya kemudian mereka yang kalau Gen Y itu nggak semuanya langsung nemui gitu ya, begitu lahir langsung nemui. Tapi kalau Gen Z itu begitu lahir dia udah langsung nemuin gadget gitu. Nah, jadi lahirnya generasi itu menunjukkan ada perkembangan dari sisi teknologinya. Kalau orangnya sih sama. Iya, orangnya. Maksudnya sama itu ya manusia pada umumnya gitu. Maka kemudian kajiannya itu menjadi dua, yaitu kajian tentang orangnya, manusianya, dan kajian tentang hal yang mempengaruhi dia. Nah, salah satunya adalah gadget tadi, teknologi. Gitu. Nah, maka kalau pertanyaan tentang gaya pacaran tadi ya, gaya pacarannya anak-anak yang seperti yang ada di video itu, check in gitu. Maka problematikanya itu sebenarnya ada di hal yang mempengaruhi anak, yang membuat seseorang itu berubah gaya hidupnya. Jadi gaya hidupnya orang yang lahir sebagai baby boomers, Gen X gitu ya, baby boomer kalau sebagian masih hidup, maka mereka harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang. Sementara kalau anak-anak yang Gen Z sama Gen Y, apalagi Gen Alpha ya, Gen A, itu tidak perlu menyesuaikan, mereka begitu lahir langsung sudah ada itu. Begitu. Nah, sehingga di sini pembicaraan tentang gaya hidup ya, maka kalau kaitannya sama gaya pacaran, kalau pacarannya dari dulu memang sama aja. Yang berubah apanya? Perangkatnya. Oh iya. Nah, perangkat ini mempengaruhi style atau mempengaruhi gaya hidup. Nah, gaya hidup itu bisa berubah itu dari mana? Dari mindset. Nah, mindset itu dipengaruhi dari mana? Atau mereka itu mendapat supply, gitu ya, supply informasi, supply pengetahuan dari mana? Dari gadget. Nah, kalau dia kemudian banyak mengkonsumsi ya informasi, bahkan mungkin sakofah pengetahuan itu dari gadget, maka itulah yang membuat yang mempengaruhi mindset dia. Nah, maka kemudian kalau misalnya pertanyaan tentang bahwa gaya pacaran, ya gaya pacarannya yang berubah itu ya lebih serem. Kenapa kok lebih serem? Karena hal-hal yang lebih serem itu sangat mudah diakses di gadget, gitu begitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya nanti next itu akan terjadi apa, atau gaya pacarannya akan seperti apa di anak-anak Gen A misalnya gitu ya. Gen A sekarang itu kan masih SD ya, masih SD atau SMP gitu ya. Itu mereka sudah mengenal pacaran. Sudah mengenal pacaran, tapi gaya pacaran mereka kita nggak tahu nanti ke depan itu akan seperti apa. Nah, itu akan dipengaruhi oleh apa? Oleh salah satunya teknologi.
Nah, tapi teknologi tidak semata-mata salah, ya. Tapi teknologi itulah yang membuat tadi perubahan gaya hidup dari gen baby boomers sampai ke yang gen alpha. Gen alpha sekarang. Nah, itu perubahan itulah yang kemudian membuat teori tentang generasi itu sangat relevan, ya. Artinya gini Pak Ageng. Jadi sebagai orang tua, sebagai pendidik kayak Pak Ageng atau sebagai para pembina remaja, maka kita mau tidak mau ketika mau mendidik anak kita itu harus mau mendalami juga, ya, terkait sama hal-hal yang sifatnya teknologi tadi. Iya. Jadi jangan gaptek ya. Maksudnya orang tua sekarang jangan gaptek gitu. Iya. Kita harus juga memahami bagaimana generasi sekarang itu berinteraksi. Itu penting. Iya. Karena ya tadi gen yang bapaknya misalnya gen X ke atas gitu ya. Maka dia mau tidak mau kalau kemudian mau mendidik anaknya yang gen Z atau gen Y, apalagi gen alpha, maka mau tidak mau dia harus menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri itu maksudnya ya harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Iya. Kira-kira kayak gitu gambarannya, Pak. Nah, ini itu kan kalau saya lihat di video itu apa ya? Jadi dia itu menceritakan itu jadi seakan-akan sebuah sebuah kebanggaan. Atau memang benar-benar itu terjadi real seperti itu atau hanya sebatas konten gitu. Tapi kalau konten pun kayaknya kalau saya ya yang Gen Y itu kayaknya malu banget gitu nyeritain kayak gitu. Tapi anak zaman sekarang itu dengan bangganya, dengan biasanya dia menceritakan seperti itu gitu. Iya. Ini ada perubahan apa ini kok gaya pacaran anak zaman sekarang tuh sampai kayak gitu? Gimana? Iya. Yang pertama soal remaja sendiri ya. Jadi remaja atau Gen Z itu dia itu kan salah satu ciri khasnya kan suka mengeksplorasi. Nah, khawatirnya atau bukan khawatirnya, ironisnya gitu ya. Ironisnya adalah ketika mereka mengeksplor, mereka itu tidak mengenal batas-batasan. Jadi semuanya dieksplor, nggak tahu itu benar atau salah, itu baik atau buruk, ya. Karena tidak ada yang ngasih tahu bisa jadi, ya. Nggak ada yang ngasih tahu bahwa ini benar, ini salah, gitu. Karena gini. Anak itu kalau sudah dikasih gadget, entah itu handphone maupun kemudian laptop ya di rumah misalnya begitu, PC gitu ya. Ketika orang tuanya nggak bisa ngontrol, maka dia akan menggunakan kolom search, kolom pencarian. Di apapun, di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Itu mereka mencari apa yang bikin dia itu penasaran. Wah, teman saya. Biasanya kalau dulu kita nyarinya di Google, ya kan? Iya. Tapi sekarang bisa di TikTok, bisa di IG, bisa di sosial media. Semuanya bisa. Itu ya. Pencarian itu ya. Artinya bahwa remaja itu karena rasa penasaran tadi, rasa pengen explore, maka kemudian dia ketik tuh. Apalagi kalau dia kok ada orang yang kayak gini. Saya pernah nemuin ya anak Gen A, Pak. Gen A, dia cerita sama ibunya. Nah, ibunya itu kemudian cerita bahwa kenapa kok dia sampai kemudian tadi salah satunya explore tadi ya, nge-explore atau nyari lah gitu ya, search gitu, terkait dengan video orang dalam tanda kutip berciuman. Itu anak Gen A itu, Gen Alpha. Ya. Kenapa kok dia nyari? Karena dia ketika berinteraksi dengan temannya di rumah tetangganya dan seterusnya, dia melihat anak-anak menyaksikan orang dewasa. Orang dewasa. Orang dewasa dia menyaksikan itu. Jadi orang dewasa itu buka handphone, dia memperhatikan si anak tadi. Kok dia yang dilihat kayak tontonan kayak gitu, itu apa? Nah, pulang itu dia kemudian searching. Waduh. Begitu hal yang seperti itu. Nah, itu apakah kemudian catatannya di poin yang pertama ini bahwa orang tua itu memang benar-benar harus mendampingi
Ketika anak-anak remaja, Gen Z ataupun kemudian Gen A, itu mereka sedang masa-masanya pertumbuhan, masa-masa mereka itu pengen tahu. Nah itu harus didampingi, nggak boleh sendirian. Gitu. Itu poin pertama. Yang kedua tentang tadi pertanyaan apakah video itu real atau kemudian cuma itu settingan atau cuma konten dan seterusnya. Sebenarnya nggak perlu nggak penting maksudnya pembicaraan itu atau apakah itu kemudian itu real atau kemudian hanya sekedar konten. Malah dua-duanya berbahaya. Kalaupun misalnya itu settingan, hanya konten. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang daya pikirnya anak-anak remaja sekarang itu seperti itu, atau konten kreator itu daya pikirnya sekarang seperti itu. Model pemikirannya kayak gitu, itu kan bahaya. Gitu. Maka kemudian ya itu satu catatan. Yang kedua adalah bahwa kalau misalnya itu real, itu justru lebih berbahaya lagi. Gitu begitu. Jadi meskipun kemudian itu settingan ataupun kemudian itu hanya konten, ya kalaupun itu konten, ya kalau kemudian itu settingan, kan bahaya kalau FYP. Nah, iya itu. Ya kan? Kalau bahasa dulu kan namanya viral gitu. Viral. Nah, kalau di TikTok kan namanya FYP. Nah, itu bahayanya kan gitu. Seakan-akan kalau konten seperti itu nanti boleh. Atau orang nanti anak-anak bikin konten yang serupa lagi. Kayak gitu. Bahkan lebih parah lagi. Nah, supaya lebih FYP. Itu kayak gitu. Jadi efek dominonya kayak gitu. Bahayanya kayak gitu. Itu kalaupun meskipun itu settingan, akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi yang pertama tadi menunjukkan bahwa daya pikirnya itu model-model kayak gitu. Yang kedua adalah efek domino tadi. Nah, berikutnya yang ketiga Pak Ageng, kita pernah ingat atau Pak Ageng juga mungkin ingat ya, kita pernah ingat ada namanya Citayam Fashion Week. Oh iya. Itu kan berawal dari video yang kayak gitu modelnya. Betul. Diwawancara ya, ada namanya siapa itu waktu itu? Si Bonge. Masih ingat tuh Bonge. Ya kan? Mungkin awalnya mungkin itu settingan. Awalnya settingan. Nah, begitu itu fakta, real, itu yang sebenarnya yang faktanya atau realnya itu malah justru mengerikan. Artinya begini. Kalaupun misalnya tadi konten tadi itu misalnya settingan atau kemudian hanya konten, apakah kemudian di kehidupan nyata tidak ada? Ada. Iya. Lebih parah dari itu. Iya. Ya kan? Yang pernah kita bahas di sini juga Pak Ageng. Iya. Yang anak bocah 10 tahun. Nah, yang anak SD kemudian dia bersetubuh dengan temannya itu. Dia apa komentarnya? Biasa aja. Malah menyenangkan. Merasa enak. Makanya nggak aneh 13 tahun. Iya. Udah biasa check in. Iya. Jadi 10 tahun udah merasa enak, maka kemudian 13 tahunnya kayak gitu. Nanti makanya kemudian pernah saya sampaikan juga, nanti kalau udah gede, maka kemudian merasa bahwa kayaknya nggak perlu deh nikah. Kayak gitu. Khawatirnya kayak gitu. Ataupun kalau nikah kemudian kemungkinan untuk selingkuh, ya, untuk punya pria idaman lain, wanita idaman lain itu akan sangat besar sekali. Ngeri banget ini Abah Luki. Ya. Saya punya anak perempuan. Dua lagi anak perempuan. Masya Allah. Nah ini PR besar ini ya Abah Luki ini. Iya betul. Kalau kita melihat dengan kita sebagai orang tua ya. Nah ini kan harus menjadi perhatian. Ya. Jangan sampai ini malah menjadi yang bisa membahayakan anak-anak kita, gitu ya. Ya, betul. Nah, gimana nih tanggapannya kalau ya bagi orang tua yang ya ketika mereka itu orang tua itu punya anak-anak yang seumuran Gen Z, Gen Alpha ini. Ya. Gimana ini, Mbak? Ya, jadi ini buat pemirsa ya. Pemirsa di podcast ini bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta. Yang pertama yang ingin saya note bahwa parenting kita itu akan semakin berat. Betul. Ya, parenting kita itu semakin berat. Kenapa saya katakan berat? Kemarin saya di teman-teman di kantor, saya tanya kepada teman-teman di tim saya itu, nanya, selama 3 hari ke belakang, kalau antum lewat di berandanya antum di sosmed, ya, itu
yang banyak keluar good news atau bad news. Teman-teman tim saya di kantor itu hampir semuanya 10 orang itu menjawab bad news. Kayaknya lebih ramai kayaknya bad news. Bad news. Nah, kemudian setelah saya tanya bad news, kemudian sebutkan salah satunya. Iya. Apa tuh? Ya banyak. Tapi ada beberapa yang kemudian ada yang 3 orang atau 4 orang itu sama jawabannya. Sama jawabannya. Jawabannya sama. Yang berbeda itu karena saya suruh nyari yang berbeda. Iya. Apa yang sama? Nah, ini yang sama inilah yang kemudian yang saya katakan tadi bahwa fakta bahwa memang parenting kita ke depan itu akan semakin berat. Makin berat. Misalnya contoh berita yang bad news, 4 bocil yang melakukan pemerkosaan. Nah itu yang kemarin, ya kan, yang pemerkosaan di kuburan Cina itu. Tuh satu. Kemudian yang kedua tentang anak cewek yang di Padang. Yang tukang gorengan. Tukang gorengan. Nah, itu diperkosa kemudian dibunuh. Dan sebelumnya juga banyak yang seperti itu. Anak-anak dibully dan seterusnya. Nah itu. Iya ini makin berat banget ini. Iya, kayaknya berita-berita kayak gini. Jadi kayak sehari-hari gitu ya. Iya. Makanya kemudian bagi orang tua ini PR banget ini. PR banget. Ya, makanya kemudian jangan sampai orang tua itu patah semangat. Yang penting. Betul. Kemudian yang penting juga orang tua itu jangan sampai tidak punya ilmu untuk menyelesaikan itu semuanya. Khawatirnya ketika dia atau mereka orang-orang tua yang sekarang itu, orang tua sekarang itu kan berarti kan diantaranya gen Y atau gen X. Ya kayak Pak Ageng kan gen Y berarti kemudian di atasnya kan ada gen X. Nah khawatirnya gen Y ini yang terutama yang gen Y ini nanti kena semacam mental health itu begitu. Jadi ketika mereka mengalami masalah yang anaknya itu sedemikian rupa gitu ya, kemudian dia nggak kuat ya kemudian ada kan beberapa berita juga bahwa orang tua kemudian bunuh diri bersama anaknya karena nggak bisa makan kayak gitu dan seterusnya, membunuh anaknya juga ada, diracun. Nah itu artinya apa? Mereka sebenarnya itu pertanyaan bahwa banyak orang tua yang tidak kuat dengan problematika hari ini. Gitu. Maka saran saya sebagai orang tua, saya pribadi kepada para pemirsa yang orang tua bahwa nggak bisa kita kemudian yang kedua bahwa memang kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus berkomunikasi, berkomunitas yang kemudian berkumpul bersama teman-teman yang mempunyai problem yang sama. Tapi ketika mereka berkumpul itu bukan hanya sekedar ngumpul, ngaduin masalah dan seterusnya, tapi harus ada solusinya. Mikirin solusinya. Makanya kemudian di situ harus ada gurunya. Harus ada guru. Jadi kalau ngumpul misalnya antar ibu-ibu misalnya di situ harus ada gurunya. Jangan sampai kemudian malah adu masalah yang paling berat gitu. Ya di keluarganya enggak. Dia masalah anaknya, bahkan mungkin masalah pasangannya dan seterusnya. Bukan, tapi memang berkumpul untuk menemukan solusi. Salah satunya gurunya juga yang memberikan solusi itu. Iya, gitu. Nah maka kemudian ya kalau seorang Muslim ya tentu saja kemudian mengeksplornya ya dari Islam. Ya, dari Al-Quran, dari hadis, itu seperti apa, dan itu siapa ya gurunya, harus ada gurunya, jangan kemudian orang tua itu berkumpul sekedar berkumpul, tapi nggak ada maknanya, ya itu. Nah sekarang cara kita nih selaku orang tua atau mungkin yang karlah sama generasi remaja saat ini, kira-kira menurut Abah Luki gimana caranya untuk kita mencegah ini? Mencegah anak-anak remaja supaya nggak kelewat batas nih sama pergaulan yang seperti ini. Ya, kalau anaknya ini kaitannya kayak sama anak ya, orang tua, kemudian anak atau kemudian sekolah kepada anak-anak, guru kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Kalau anaknya masih bisa diselamatkan, dalam tanda kutip sejak dini, itu bisa diselamatkan dengan ditanamkan ketakutannya kepada Allah yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan penanaman akidah. Tauhidnya itu diperkuat. Betul. Ya, itu pondasi itu. Karena kalau tauhidnya itu kuat, pondasinya kuat, maka kemudian nanti ngadep
di ke depan ya di hari-hari yang akan datang ujian itu akan bisa dilewati itu begitu. Itu yang pertama. Gimana kalau kemudian anaknya itu sudah gede? Kan gitu kan? Anaknya sudah bukan lagi bukan lagi balita gitu ya. Anaknya sudah gede, maka yang pertama pilihkan sekolah yang tepat. Sekolah yang tepat itu maksudnya apa ya? Sekolah yang bisa kemudian membuat anak itu imannya bisa minimal konstan lah. Minimal konstan. Maksudnya nggak kemudian malah justru menurun, down gitu ya. Down atau kemudian hilang sama sekali. Ya, maka kemudian carikan sekolah yang kira-kira bisa untuk menjaga akidah atau keimanannya tadi. Itu begitu. Yang berikutnya sekolah itu juga tidak hanya kemudian memperkuat, itu minimal ya. Minimal ada sekolah seperti itu. Atau yang kemudian kalau mau lebih maksimal lagi adalah tidak hanya keimanan tapi pengetahuan. Karena kalau iman saja maka kemudian mungkin dia punya benteng. Tapi iman itu kan ada ininya apa namanya? Yazid wa yankus. Ada apa namanya tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu adalah sakofah, pengetahuan. Pengetahuan yang ngejagain dia. Iya, yang ngejagain dia. Misalnya dia tahu halal haram dari mana. Gitu kan? Pengetahuan itu. Dari sakofah itu, dari pengetahuan itu. Kemudian karena bisa jadi sekuat-kuatnya pondasi ketika dia nggak pasang tiang-tiangnya nggak diperkokoh, sedangkan hantamannya luar biasa, pondasinya hancur juga gitu ya? Iya. Bisa sampai seperti itu? Iya. Dan memang nggak bisa dipisahin sih antara pondasi dengan tiang-tiang tadi itu nggak bisa dipisahin. Bangunannya harus utuh. Satu ya? Harus utuh. Itulah yang disebut dengan kafah gitu ya. Yang menyeluruh itu maksudnya itu. Dia anak itu tidak hanya kemudian paham terkait sama keimanan, tapi juga pengetahuan yang membuat dia kemudian bisa survive di kehidupan sebagai seorang muslim. Betul. Begitu. Kemudian yang berikutnya juga secara pendidikan ya tadi kan sudah dipilihkan sekolah. Nah di rumah ini juga harus dipahamkan kepada orang tua bahwa memang anak itu atau orang tua itu punya tanggung jawab, bukan hanya sekolah. Bahkan orang tua itu kan dari awal bertanggung jawab dia. Iya. Dia bukan hanya sekedar nitipin anaknya ke sekolah, bukan. Tapi ya mereka tetap pendidik yang bertanggung jawab terhadap anak. Begitu. Jadi bukan hanya tugasnya sekolah, tapi orang tua. Maka kemudian jangan sampai anaknya itu diperkuat ngajinya, ya sakofahnya dan seterusnya, tapi orang tuanya enggak. Harus simultan ini, harus bersama-sama. Justru orang tua jadi teladan. Iya, itu gitu. Maka kemudian kalau di hari ke depan itu masalah itu akan begitu banyak, maka yang tadi yang kita mention sebelumnya bahwa parenting tadi, ya orang tuanya harus belajar parenting Islam itu. Bukan hanya anaknya dituntut belajar, tapi orang tuanya justru belajar juga, gitu ya. Iya, gitu. Tapi ada yang ini, Bahluk ini. Ya. Katanya kan apa ya? Pacaran itu kan ya emang proses katanya gitu. Kelumrahan gitu. Kelumrahan. Jadi kadang suka ya dulu kan mama sama papa juga pacaran. Jadi ke anaknya nggak ngelarang pacaran. Atau bahkan yang ngatain, ya nggak apa-apa lah pacaran dong. Islam juga ngebolehin pacaran. Katanya seperti itu. Iya. Nah ini gimana nih? Emang di Islam ada pacaran? Iya. Jadi mungkin kembali ke yang tadi, yang awal tadi Pak terkait sama gaya pacaran. Betul. Mungkin bapak ibu kita, atau nenek kita gitu lah. Kalau mungkin bapaknya Pak Ageng berarti kan gen X, gen baby boomers gitu begitu. Itu mungkin gaya pacarannya biasa-biasa aja, atau mungkin tidak dalam tanda itu tidak terlalu berbahaya gitu begitu. Tapi di hari nggak sampai di FYP-in juga, nggak sampai di FYP-in, nggak sampai dikontainin dan seterusnya kan. Iya gitu. Betul. Maka kemudian kita nggak bisa kemudian menyamakan. Ya, wah dulu didik anak itu nggak serumit sekarang gitu, atau nggak sesulit sekarang. Jangan disamakan, memang masalahnya udah berbeda gitu begitu. Maka ketika kita dalam tanda kutip mengasih
celah, ya, ngasih celah kepada anak kita untuk mengenal lawan jenis, yaitu dengan cara pacaran, itu berarti memberi celah kepada anak kita supaya kemudian berbuat maksiat, gitu begitu. Bukan hanya berbuat maksiat tapi berbuat keburukan, gitu. Nah, orang yang Pak Ageng mungkin juga punya pengalaman ya. Orang anak-anak yang sekolah di sekolah Islam saja bisa sampai ada yang lolos untuk berpacaran, apalagi yang nggak sekolah umum. Islam, ya, sekolah umum. Maka kemudian dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran sehat, itu nggak ada. Ya, yang namanya pacaran itu yang nggak sehat, nggak sehat apanya? Yang pertama pemikirannya, gitu ya. Nanti akan bikin toksik kalau anak-anak pacaran itu. Kemudian nggak sehat secara finansial, gitu kan? Diporotin terus. Pasti udah pengen jajanin gitu. Betul. Dan seterusnya. Apalagi udah janjian nonton di bioskop. Begitu. Nah, itu ngeri banget gitu ya. Makanya kemudian jangan sampai ada celah ya untuk anak-anak kita itu diberi angin segar kayak gitu. Nah, yang berikutnya Pak Ageng, yang penting juga bahwa anak-anak itu harus dikenalkan dengan sakofah, pengetahuan tentang interaksi dengan lawan jenis. Ya, jadi kalau misalnya secara sederhana, ketika laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki ketemu laki-laki itu masalahnya hampir tidak ada, atau laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan, masalahnya tidak ada. Masalah itu akan muncul ketika laki-laki bertemu perempuan bertemu laki-laki. Masalah itu muncul. Munculnya apa? Karena manusia itu ternyata punya rasa tertarik lawan jenis. Naluri ya. Itu begitu. Nah, kalau kemudian anak-anak rasa tertarik itu kemudian yang tadi apalagi kaitannya sama eksplorasi tadi, nggak kemudian kita bentengi dengan akidah yang kuat, maka akan terjerumus anak itu. Akan ngikutin arus yang ada sekarang, gitu. Maka anak-anak itu harus dikasih tahu tentang aturan-aturan pergaulan laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam sebuah hadis itu disebutkan tentang layah luana rojulu bi imra'atin. Janganlah kalian itu berdua dengan seorang perempuan. Ya, fa inna salisahuma syaiton, karena yang ketiganya syaitan, dan seterusnya. Itu aturan tentang apa? Larangan untuk berkholwat. Berkholwat itu apa? Berduaan. Laki-laki dengan perempuan. Ya. Interaksi yang tidak ada maksudnya, tidak ada kepentingan, tidak ada hajatnya, tidak ada keperluannya, ya maka kemudian tidak diperlukan laki-laki itu ketemu dengan perempuan. Ya ketika ada keperluannya saja, ya sebatas keperluannya itu, gitu. Maka itu aturan yang sederhana. Nah kemudian aturan yang lain misalnya ketika mungkin tidak berduaan, tapi banyakan, ya misalnya di sebuah lapangan nonton konser, ya maka kemudian di situ terjadi yang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur laki-laki dan perempuan, itu begitu. Nah itu aturan-aturan yang kemudian yang dalam Islam itu harus dikenalkan kepada anak-anak kita. Ya boleh semenjak dini, gitu ya. Semenjak dia kenal lawan jenisnya, maka diterapkan dikasih tahu aturan-aturan kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, terima kasih nih Abah Luki nih atas inspirasinya. Mudah-mudahan menjadi perhatian untuk orang tua, untuk pemirsa ya yang menyaksikan podcast ini. Habis ini mau kemana lagi nih Abah Luki nih? Katanya mau sama antum nanti. Oh iya, ini kita lanjut makan. Ya, makasih ya Abah Luki ya.